Beta seorang single parent, seorang single mom. Jadi ketika beta waktu itu soneta itu yang beta pikir waktu itu nekat aja, beta ingin keluar dari Kupang, ingin merubah nasib. Udah. Jadi beta tanya dan beta punya anak 2 orang. Kemana? Basong mau kita memulai semua dari minus di sana. Apalagi waktu Kotong Hijrah itu lagi pandemi COVID saat itu. Jadi semua waktu zaman COVID, semua orang ada duduk diam di rumah, beta berangkat di Jakarta. Di pencerita kemana? Diadu nasib di Jakarta. Adu nasib dalam keadaan COVID. Sedangkan pas COVID itu banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak yang meskipun di kehilangan Jakarta pekerjaan. sekalipun. Yes. Itu film perdana beta, tapi itu tayang di Thailand. Wih, Yes. film Indonesia. Thailand sama Vietnam. Dan Film itu Indonesia. genre horor. Tapi jujur, beta nih pernah nonton hanya 1 kali saja waktu itu, dan akhirnya beta memutuskan untuk lebih baik beta usah nonton. Kenapa? Besok sekali beb. Satu sekali yang muka. Itu besok sekali kita terlalu jahat. Gimana hati buruk saya terlalu karakter pun jahat. Jadi ini prinsip tong kosong nyaring bunyi tuh yang pakai di sana. Lu mau jadi orang, lu mau besar, harus berbunyi. lu harus berbunyi. Kalau sana orang sandengan. Iya sih, Orang soalnya dari sekian banyak orang tuh kalau lu sonde bunyi ya mana bisa lu dilirik. Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. gas jang rem. Gas yang rem luar biasa sekali. Semangat sekali ya kalian. Harus dong. Harus, Hidup itu ya. harus semangat dong. Amin. Oke. Hari ini senang sekali kita lagi-lagi kedatangan tamu yang sangat spesial dan eksklusif. Kayaknya soalnya begitu juga. Ada Kak Kartika Sari Johau. Iya. Di sini luar biasa. Apa kabar Kak? Puji Tuhan baik. Waduh, ini suatu kehormatan buat Pasiar Oto sendiri kedatangan seseorang yang sangat cantik. Aduhai. Masa. Terima kasih. Jadi ceritanya beta diajak Pasiar Oto nih kok. Ya, Oke. asik. Welcome to Kupang Kak, meskipun sudah datang berkali-kali. Ini beta datang kali kedua setelah beta hijrah ke Tanah Rantau. Tanah Rantau, Ya. luar biasa sekali. Buat Bapak Mama, saudara yang mungkin belum tahu Kak Kartika, biasanya disapa apa? Kak Kartika gitu. Iya, Kartika. Kartika. Oke, Kak Kartika ini siapa? Mungkin beta perkenalan singkat. Beliau adalah pemain sinetron dan juga penyiar TV yang selama ini mungkin Kotong pernah lihat di layar kaca, tapi tidak tahu bahwa itu Kotong punya orang NTT. Luar biasa sekali. Ini kebanggaan lah buat Pasiar Oto. Terima kasih banyak Kak sudah Terima kasih mau diajak Pasiar Oto. Ini aduh kehormatan sekali. Orang Kupang bilang lebe. Lebe, woi ini bahasa Kupangnya lancar sekali. Oh iya dong, harus. Sering balik ke sini kan? Soalnya juga ini kali kedua. Jadi tapi kalau misalnya beta di sana, beta tetap dengan beta punya karakter NTT-nya. Makanya kenapa akhirnya ada embel-embel NTT di nama entertainnya beta. Iya. Karena itu nama Kartika NTT itu sendiri itu dikasih oleh eksekutif produser untuk beta supaya dong tahu kalau beta dari NTT. Kita santai.
Wah, luar biasa. Ini berarti nama dikasih untuk sebagai apa ya? Sebagai nama Ciri khasnya. Iya, ciri khasnya. Kenapa Kak setuju pakai nama NTT itu? Bukan setuju, lebihnya pasrah. Wah, aduh, ini apa nih? Karena kan awal-awal kan beta datang dengan beta punya nama family kan, Johau. Johau itu kan dari sabu kan. Iya, gitu. iya. Tapi tiba-tiba waktu perdana beta tampil di FTV garapan MKF, tiba-tiba beta punya nama di situ tercentang Kartika NTT. Iya, beta sempat kaget. Ini kenapa tanpa Kartika? Konfirmasi nih sebelum. Tanpa ada konfirmasi. Waduh. Jadi sudah beta diam-diam, beta memilih diam sampai terakhir ini produksi berikutnya lagi tetap Kartika NTT. Kali ketiga baru beta berani bertanya. Namanya kotong orang baru ya, kotong Sone. Apalagi ini yang kasih nama orang besar gitu kan. Beta coba berani waktu beta dipanggil di kantor MKF saat itu, beta berani bertanya nih sama produsernya gitu. Bapak izin, kenapa nama saya Kartika NTT ya, seharusnya Kartika Johau karena waktu itu beta sudah tulis kan, sarinya beta hilangkan Kartika Johau. Jadi bapaknya bilang begini, lu orang NTT bukan? Lu orang NTT bukan? Jadi beta bilang, siap, iya pak. Ya udah, gitu lah. Akhirnya terbawa sampai sekarang. Yes, daripada beta dipecat. Jadi lebih ke pasrah ya. Pasrah. Demi cuan. Kerjaan, demi cuan. Iya. Di Jakarta kita merantau untuk apa kalau bukan cuan? Ya. Jangankan di Jakarta, di sini saja juga butuh cuan. Hidup itu harus logika gitu. Asik. Ini seberapa lama nih di Kupang ini, liburan atau? Ada urusan sih, ada urusan family. Lumayan, beta sudah mau 3 minggu. Waduh, lama juga. Makanya dari sana sudah telepon terus, kapan sih lu balik kerjaan lo, lama-lama gue pecat lo gitu. Ini sementara kerjaan ditinggal sebentar atau memang lagi break sebentar. Atau bagaimana? Ditinggal sebentar, jadi minta izin, lebih ke cuti. Padahal baru nih, udah minta cuti aja. Untung Bapak, untung artis senior kan saya jadi salah satu kesayangan. Sampai bercanda. Memang harus ada orang dalam sih sekarang. Astaga. Kak, ini asli mana sebenarnya? Maksudnya Johau sudah pasti sabu, tapi ada campuran kah atau Johau asli atau gimana? Kalau Kak Jo lihat sendiri beta apa ya? Sabu juga ada yang face-nya kayak kakak, tapi beta rasa kakak ada campuran dikit lah. Campuran tepung terigu. Oke, beta bab tua asli sabu, murni sabu. Bapak. Ya, mama itu yang ada campuran mam tua juga sabu, tapi dari nenek itu Cina. Mama juga ada darah sabunya. Mama juga sabu. Hanya nenek itu rantauan yang tersesat di tanah sabu, orang Cina yang tersesat di tanah sabu. Jadi Beb Mbak I ambil sebagai istri, sudah lahir Beb Mama, terus Beb Mama lahirlah ketong-ketongin. Lahir di mana kak? Beta lahir di Dili, Timur. Masih zaman Indonesia saat itu. Tahun harus kok kasih sebut tidak maksudnya astaga. Ya masih beta angkatan 80-an lah. Oke guys, anak-anak 80-an mana suaranya? Berarti dari sabu terus ikut ke Dili itu ikut apa? Sonde, bab tua itu kan kerja di BUMN. Gitu. Jadi dulu itu kan tiap 5 tahun sekali itu bab tua pindah. Nah, waktu bapak tua dapat tugas di Dili Timur saat itu lahirlah beta. Gitu. Terus? Lahirlah beta. Sonde berlangsung lama, baru umur 3 bulan akhirnya bapak tua pindah lagi tugas ke Sumba Timur saat itu. Jadi kotong nih dari kecil nih sudah merasakan dipindahkan gitu. Jadi merasa itu sekolah, kalau misalnya kotong baru lagi sekolah kan dulu untuk sistem catur wulan. Betul. Jadi belum juga selesai, kotong harus pindah. Penyesuaian dengan sekolah baru, teman-teman yang baru, kayak gitu. Waduh, itu berat juga ya. Tapi ya. Oke, terus pindah ke Sumba. Terus dari Sumba ke Bali lagi. Bali Jogja. Jogja, Bali lagi. Bali baru Kupang.
Mentok sudah sempat di Kupang. Di Kupang. Ke Kupang lagi tuh tahun berapa itu? Aduh, itu beta kelas berapa ya? Kelas Masih 6 sekolah? Iya. Berarti jangka waktunya tidak terlalu lama. Soalnya terlalu lama. Akhirnya ini ya beta sampai di sini soalnya lama beta lulus SMP, beta masuk SMP. Sudah sampai waktu pensiun di Kupang. Sempat waktu itu kan di PLN itu kan masih cabang Bali kan, belum wilayah NTT itu belum ada. Jadi sempat waktu mau dipindahkan lagi ke Bali, hanya waktu sana mau waktu putuskan untuk karena keluarga semua di sini kan. Jadi waktu bilang tidak, ini beta mau sampai pensiun di sini udah. Jadi kakak sekolah dari SMP itu sampai tamat SMA di sini. SD sempat dapat berapa, karena kotong dulu ini caturulan beta lupa itu. Sana lama langsung lulus, akhirnya SMP, SMA sampai kuliah di sini. Oh, kuliah di sini? Iya. Oh, kuliah di mana dulu? Unika ambil apa? FK. Waduh. Terus tuh kok mukanya bagi beta asing sekali, maksudnya kita kan pasti Kupang ini kecil lah, kita baku tahu semua, tapi kan ini yang jarang beta lihat. Ya, karena beta tipe anak rumahan sih. Iya, memuji diri sendiri. Terima kasih. Memang itu faktanya gitu loh. Faktanya mungkin kotong dua belum ditakdirkan untuk bertemu gitu ya. Takutnya kalau sekali circle-nya beda. Iya, circle-nya beda. Kan sana kalau misalnya beta memang pure tipe anak rumahan. Jadi kalau misalnya selesai waktu itu kan beta di salah satu stasiun TV kerjanya di sini kan. Jadi setiap kali tugas liputan, dan beta juga sering keluar daerah, sering banget dulu. Jadi kalau pulang liputan langsung rumah. Baru dulu kan kafe-kafe ini masih sedikit kan. Beta baru kaget waktu beta datang ya. 2 tahun lalu beta sempat datang, dan akhirnya bepung kawan ajak beta ke beberapa kafe, dan begitu beta takjubnya. Terus kemarin lagi beta datang, wow, Kupang sebanyak kafe yang luar biasa gitu. Dulu kotong hanya nongkrong di taman-taman bunga, seperti itu kawan. Oh, berarti dari penyiar TV itu sudah dari Kupang tadinya? Iya, sebenarnya awal karir itu dari penyiar radio. Penyiar radio di Kupang juga? Kupang. Oh, radio apa dulu? Lompat-lompat sih. Radio Suara Timur. Terus akhirnya sampai besar banget itu di Suara Timur. Dulu waktu zaman awal-awal Radio Suara Timur mengudara, punyanya almarhum Bapak Abdi Suarez. Gitu. Jadi akhirnya terus ada di beberapa stasiun radio yang lain lagi. Itu sampai terakhir beta direkrut TV. Tapi sebelum beta masuk TV, beta terpilih mewakili NTT saat itu, ikut salah satu program. Itu namanya, lembaganya itu Asian Pacific Journalism Center. Karena itu di Australia. Di Australia, Melbourne. Di Melbourne, Canberra, Sydney. Beta 6 bulan di sana. Gitu. Itu kakak mewakili Indonesia NTT. Atau NTT? Mewakili tingkat Asia, karena itu Asia kan. Gitu. Jadi mewakili NTT lah. Beta satu-satunya. Siap. Karena waktu di radio itu kebetulan beta mulai belajar untuk jadi jurnalis nih. Karena sama kayak kakak begini, nanya-nanya orang. Betul. Ini ya, ternyata ada salah satu yang tertarik. Jadi coba referensikan beta untuk ikut ini tes APGC ini, Asian Pacific Journalism Center. Tiba-tiba beta lolos. Itu yang ya berkat Tuhan ya, kotong soalnya itu kotong mau rezeki di mana. Ikut-ikut sudah 6 bulan di sana, belajar sampai di sini. Pas waktu itu ada pembukaan untuk RCTI sama Metro waktu itu. Di pusat. Di Jakarta. Ya. Nah, beta dari sini. Waktu itu beta coba ikut tes dari sini nih. Di Metro waktu itu beta tertarik sama VOA. Jadi harus ke Amerika lagi. Nah, jadi beta beta jatuh di TOEFL waktu itu. Dulu kan TOEFL dulu dengan sekarang itu sonde mudah. Sonde yang semudah yang sekarang ya, baru standar dulu TOEFL itu 7.0 sonde tahu yang sekarang. Sonde tahu. Jadi beta TOEFL-nya itu jatuh di writing 6, sekian. Sonde lolos di VOA.
Terakhir beta coba kasih masuk ke lamaran di RCTI saat itu. Ya puji Tuhan beta beta di RCTI. Nah disitulah mulai beta berkecimpung di dunia pertelevisian sebagai seorang jurnalis, diawali dengan reporter kontributor. Reporter kontributor tuh seperti apa sih? Jadi beta ke daerah-daerah memberitakan semua yang ada, tapi untuk berita nasional. Sampai terakhir waktu itu tahun berapa itu ya, beta lupa, 2014 2013 apa. TV lokal sudah mulai masuk. TV lokal masuk di ini Kupang. Iya. Nah waktu itu Sindo TV waktu itu. Udah beta masuklah di situ sebagai seorang news anchor, pembaca berita, terus sebagai seorang reporter, udah mulai berkecimpung dari 2013 kalau saya salah. 2013 berarti. Apakah saya terlalu tua untuk itu? Sudah 11 tahun, belasan tahunan. Biasa. Ya dari situ masuk di TVRI, di AFB TV Kupang. Jadi beta muka ada di mana-mana sebenarnya. Tapi kenapa lu pernah lihat beta? Itu beta yang soalnya nonton TV sih kan, lebih ke gitu. Itu biasa cerita di pinggir jalan sih. mulai. Terus ceritanya sampai Kak stay di Jakarta ini. Oke. Bagaimana? Beta seorang single parent, single mom. Jadi ketika beta waktu itu soalnya tahu itu yang beta pikir waktu itu nekat aja, beta pingin keluar dari Kupang, ingin merubah nasib. Udah, jadi beta tanya, dan beta punya anak 2 orang. Kemana? Basong mau kita memulai semua dari minus di sana, gitu. Jadi puji Tuhan beta punya anak 2 orang, jadi kita ada bertiga cewek semuanya. Kita akhirnya ketika beta punya anak bilang mau, sudah beta dengan nekat saat itu. Soalnya ada mikir apa hanya berpikir bahwa beta masuk di Indosiar. Beta hanya berpikir seperti itu. Beta pasti masuk di Indosiar. Kayak ini gitu sudah tahu kalau ada lowongan di sana tuh. Emang bener-bener dari plong dari nol. Ini nekat saya pergi ke sana, sampai semua orang ini ada yang bilang, wah itu perempuan gila tuh, sorry gitu. Itu perempuan nekat tuh gitu. Tapi pergi bertiga. Terus sampai di sana ya namanya pasang surut ya. Akhirnya terakhir beta hanya kalau misalnya di sana tuh modal berani. Beta mulai buka-buka casting, apalagi waktu Kotong Hijrah itu lagi pandemi COVID saat itu. Jadi semua waktu zaman COVID, semua orang ada duduk diam di rumah, beta berangkat di Jakarta. Di pencerita kemana? Diadu nasib di Jakarta. Adu nasib dalam keadaan COVID. Sedangkan pas COVID itu banyak yang kehilangan pekerjaan. Meskipun di Jakarta sekalipun. Yes. Waktu itu Jakarta itu jadi kota mati. Kosong banget. Jadi akhirnya Sone tahu kenapa beta mulai buka ini media sosial yang dimana itu casting gitu. Coba lah. Masih ada, tetap ada. Ini mereka kasih kok casting online beta gagal terus nih. Karena kan kalau casting online kan kita butuh itu video grid sama foto. Gitu. Betul. Beta Sone masuk terus sampai terakhir ada dua casting offline itu untuk film perdana beta, tapi itu tayang di Thailand. Yes. Film Indonesia. Thailand sama Vietnam. Dan itu genre horor. Oke, sama beberapa film-film pendek karya mahasiswa kayak Binus gitu, yang dimana mereka ikut festival kan, gitu. Jadi beta coba ikut nih. Yang anehnya online beta sonde berjodoh, offline beta langsung terpilih, kayak gitu. Biasanya offline kan, kalau offline kan dia punya sutradara, produser langsung lihat ketong, langsung casting ketong langsung tahu dengan ekspresi. Nah beta ini belum pernah berkecimpung dalam dunia acting. Sebelumnya belum pernah. Tapi tiba-tiba anehnya kok beta bisa lolos. Sampai terakhir beta ketemu tanpa disadari, beta ketemu sama ada salah satu aktor, beta sebut aja Bapak Abio Abi. Terima kasih untuk Abio Abi bersama Umi. Mereka punya jasa terhadap beta.
beta dipertemukan, tiba-tiba Abi Sony tahu bagaimana dia kayak langsung tertarik sama beta gitu. Saat itu selama 3 hari dia ajarin beta bagaimana tentang kursus berakting. 3 hari saja. Dia hanya bilang gini, dia panggil beta Johau. Dia bilang, Johau, sini aku ajarin kamu acting, kamu mau nggak? Ngomong kayak gitu. Jadi beta hanya bilang, siap Abi, mau gitu. Umi juga ada istrinya waktu itu. Jadi beta dikasihlah skrip, naskah, dimana itu banyak ekspresi. Beta harus berekspresi marah, terus tertawa, menangis, diam dan menangis gitu tanpa ekspresi. Dia hanya bilang, gimana nih? Akhirnya puji Tuhan, dan beta Sony terpikirkan itu, tiba-tiba beta lolos. Dia hanya bilang begini, waktu beta kirim itu video, itu by video semua. Beta kirim terakhir, Abi telepon hanya bilang begini, Johau, besok aku jemput kamu, kita ke MKF. Hanya ngomong kayak gitu doang. Oke, siap. Sampai terakhir pergilah ke kantor MKF, langsung beta dipertemukan sama produser. Gitu. Itu beliau badan tinggi besar mukanya. Dan dia itu punya peranan yang sangat penting untuk menentukan semua artis mana saja yang dia mau untuk bermain dalam setiap episode yang digarap. Hasil garapan MKF. Terakhir beta casting lah di depannya dia 3 kali gagal. Yes. 3 kali gagal. Keringat dingin, sumpah. Dia hanya kasih, bayangkan itu dia punya skrip tuh, dia punya naskah tuh soalnya terlalu panjang gitu loh. Keringat tebal. AC ada langsung keringat. Sampai yang ketiga, 2 kali beta gagal, sampai yang ketiga beta tunduk, beta ini dia sampai yang bener-bener kayaknya ini anak nggak bisa deh kayak gitu. Sampai terakhir beta tunduk, beta bilang, Tuhan Yesus, kalau misalnya memang Tuhan kirimkan dan Tuhan izinkan beta ada di sini, Tuhan tolong buat beta bisa. Jangan sampai beta permalukan sama Tuhan kayak gitu. Terakhir tarik nafas, udah gemeter nih semua. Terakhir beta hanya bilang ini, izin Pak, saya bisa. Kasih saya satu kesempatan yang sekarang saya bisa. Yaudah, kamu udah hafal naskahnya? Udah hafal? Di depannya dia. Naskah yang sama? Naskah yang sama. Dengan peran yang berbeda. Di sini kan ada peran mertua, peran istri yang ini, sama peran anak. Gue harus memerankan 3 peran itu. Untung peran anak waktu itu ekspresi doang. Dan kali ketiga, tiba-tiba Bapak langsung bilang, minta nomor handphone kamu dong. Langgar 1 minggu kemudian callingan besok ini ya, akhirnya selesai itu syuting perdana. Besoknya tiba-tiba langsung dipanggil di kantor, udah tanda tangan. Itu setelah berapa lama Kak hijrah ke Jakarta? Baru sekitar 6 bulan. Lumayan juga. 6 bulan beta nganggur. Iya. Off ini casting sana casting sini lumayan. Akhirnya tiba-tiba langsung beta dipertemukan. Dan akhirnya di situ udah puji Tuhan sampai sekarang. Sampai sekarang eksis terus. Puji Tuhan. Kayak gitu sih. Tapi maafkan kalau misalnya ada yang pernah lihat beta muka di FTV atau sinetron, beta pun karakter tuh antagonis. Iya sih, beta lihat di kakak punya TikTok beberapa karakternya antagonis. Tapi jujur, beta nih pernah nonton hanya 1 kali saja waktu itu, dan akhirnya beta memutuskan untuk lebih baik beta usah nonton ini. Jadi kakak soalnya nonton. Selanjutnya beta pernah nonton. Biasanya orang-orang nanti yang kirim. Betul gak? Beta soalnya pernah nonton. Iya. Jadi beta nih selama ini pernah nonton. Beta hanya nonton waktu itu 1 kali. Kenapa? Besok sekali beb. Besok sekali ya beb muka. Itu besok sekali kita terlalu jahat. Gimana aja buruk saya kalau karakter pun jahat. Ternyata waktu itu karena beta pernah punya pengalaman, beta samperin ibu-ibu terus dimarahin gitu. Didorong. Jadi ternyata hasilnya begini ya. Gitu. Peran antagonis. Iya. Berarti apa yang kakak perankan berhasil. Ya, puji. Amin. Ke orangnya.
Tapi sebenarnya gue tuh orangnya baik gitu. Iya. Beta jangan terlalu baik. Puji diri sendiri lagi ya. Kan harus mengklaim pada diri Iya. sendiri kan. Memang semua orang tuh baik pada dasarnya. Pada dasarnya. Hanya kehidupan aja membuat dia baik atau jahat. Iya. Asik. Asik. Ini saya bermain quotes ini agak berat. Terus sejauh ini Kak, sudah berapa banyak film kira-kira yang Kakak sudah perang? Kalau misalnya film itu baru satu yang tayang di luar. Kalau misalnya film pendek itu sekitar 10 gitu. Kalau misalnya FTV, santai FTV. Lumayan lah ya. TV. Beta dia punya judul, saya beta tapi masih sinetron stripping dulu ada di Antv. Itu sudah dibungkus, itu terpaksa menikahi tuan muda itu. Wih. Antv. Kedua MNC Group itu apa Jawara atau apa gitu. Terus beta sempat tergabung bermain di Sidul web series. Itu continuity sebagai karakter dokter dari tokoh peran utama waktu itu Sarah, sahabatnya dari sepupunya Sarah. Gitu. Yang lain udah FTV garapan MKF. Lumayan. Sama Magic 5. Magic 5 itu apa? Itu stripping. Dari PH MKF. Lumayan juga. Kalau gaji seorang ya bisa lah untuk hidup di Jakarta, bisa lah untuk makan gitu, untuk bayar anak-anak dong puang sekolah. Kopi anak 2 orang toh. Iya. Sebesar gitu anak. Iya. Jadi di sana tuh kotong bertiga. Luar biasa sekali perjuangan 3 strong woman ya. Jadi hasil itu bisa lah untuk bayar anak-anak untuk sekolah, dipungut uang kuliah. Kalau soalnya cukup ya orang soal mau main film lah itu Kakak. Oke Kakak. Selama itu ya beberapa film atau film pendek yang Kakak perankan kira-kira pengalaman yang paling berkesan buat Kakak apa nih? Beta dimarah sama ibu-ibu. Karena itu secara spontan. Kapan? Itu pas di luar atau pas lagi acting atau? Yang kejadian pertama pas di lokasi syuting, itu kita lagi break, tiba-tiba, dan itu lokasi syutingnya itu di pasar, di daerah Tangerang. Tiba-tiba real di pasar gitu. Beta ada duduk nih, mungkin Mom tuh suka dari jauh. Kok beson mengerti. Dia ada dan dia punya anak, kok beson tahu. Langsung Mom tuh datang DK beta baru dorong dan beta. Wah lu gini baru pakai logo Jakarta itu. Pesu tangan nggak begini. Ini kru dari jauh Ini sudah ada apa nih? Terakhir beta langsung dengan santun berusaha untuk apa? Beta bilang ini, Bu maaf. Tadi itu kita lagi ada tadi itu saya lagi ada kerja. Itu hanya acting saja atau Bu, sebenarnya saya orangnya baik gitu. Beta masih ingat itu kata-kata. Astaga. Jadi orang jangan gini-gini dong lu. Kayaknya itu ibu lebih antagonis dari beta. Baru kedua waktu beta ngambil duit di ATM itu dekat di salah satu mall. Itu. Ibu-ibu juga. Langsung, lu yang di ini kan? Tapi dia udah tahu kalau beta jangan terlalu jahat-jahat dong. Oh iya Bu, gemes. Tapi kok kamu aslinya di TV beda ya? Ya jadi begitu. Di TV sampai asli itu yang kesan kayak gitu ya. Ternyata bisa berpengaruh juga. Iya. Siap Kak. Oke Kak. Menurut Kakak kita kan orang NTT, Kakak tahu lah potensi anak muda di sini nih seperti apa nih. Kira-kira apa sih yang bisa jadi modal paling utama buat kita anak muda NTT untuk bisa bersaing di ibu kota sana? Oke, bersaing di ibu kota ya. Iya. Yang pertama berani, kedua kreatif. Kalau zaman sekarang, apalagi era Gen Z ya, itu kreativitas itu pasti harus utama. Dan yang terakhir itu attitude.
Kalau apalagi di tanah rantau itu attitude itu sangat dijaga. Orang bisa percaya kotong itu dari attitude kita, dari kotong punya attitude sendiri, perilaku kotong sendiri, kayak gitu. Dan ya yang pertama jangan pernah mau malu, jangan pernah gengsi. Apalagi anak-anak Kupang nih, anak-anak NTT nih, woi bosong, jangan pernah gengsi. Sampai di sini paham. Iya. Kalau misalnya sudah punya niat, tinggal dikonsepkan. Tinggal lu konsep saja. Lu punya niat tuh lu mau konsep bentuk seperti apa. Udah hajar gas. Jangan pakai rem. Jangan rem. Soalnya ketemu orang nih mau bilang apa ya? Tidak semua sih, tapi kebanyakannya gengsinya ini besar sekali ya. Yang penting ya itu ya tadi, sudah tahu kotong punya tujuan itu apa. Apalagi ketika kotong tuh mau merantau di tanah orang gitu. Memang sonde langsung up ya. Iya. Sonde, orang bilang sonde langsung top up gitu sonde. Ada up and down-nya juga. Tapi itu dia, kalau misalnya tetap berfokus pada lu punya tujuan dan lu sudah konsepkan itu dengan matang, ya udah gas Bapak. Hajar kakak. Pasti ada Menyala kakak gitu. Oh intinya itu ya kakak. Berani sih. Berani. Karena beta punya modal waktu itu nekat sih, berani. Soal bakat nih kita semua bisa dilatih ya. Kalau di tanah rantau, lu akan jadi seorang yang multi talent. Betul. Dituntut untuk begitu. Bukan dituntut, dipaksakan untuk menjadi multi talent. Lu harus serba bisa. Ketika lu sudah di tanah rantau, orang tanya, kamu bisa apa? Itu, kamu bisa apa? Terus hanya bilang, beta bisa. Bisa ini terus. Dengan percaya diri dan dengan yakin, saya bisa semua. Jawabnya begitu sudah. Saya bisa semua. Begitu dicoba ya, coba. Ya, coba lakukan, buktikan. Karena di tanah rantau itu yang dibutuhkan itu, yang dilihat itu bukti, bukan janji. Jadi ini prinsip tong kosong nyaring bunyi itu yang pakai di sana. Lu mau jadi orang, lu mau harus berbunyi. Lu harus berbunyi. Kalau sana orang sandengan. Iya sih, soalnya dari sekian banyak orang tuh kalau lu sonde bunyi ya mana bisa lu dilirik. Orang sana kan. Apalagi kalau misalnya secara beta punya pengalaman pribadi ya. Di sana mau dibilang yang ingin berkecimpung di dunia entertain itu hampir semua. Baru semuanya itu notabene di usia yang muda. Iya. Gitu. Hey, beta nih hello. Beta nih datang dengan usia yang terbilang sudah di atas kematangan gitu ya. Hanya coba aja gitu. Online gagal, go offline gitu. Lu hanya bilang begitu. Beta prinsip dari dulu, soalnya tahu kenapa ya? Orang lain bisa, kenapa beta soalnya bisa? Beta punya prinsip dari dulu. Orang lain bisa, kenapa beta soalnya bisa? Beta juga harus bisa dong. Bukan beta mau menyamakan dengan orang lain. Tapi ya kotong harus punya optimis dalam diri gitu. Jangan pesimis. Nah, kelemahan kotong adik-adik dong ya. Itu lebih banyak pesimis yang udah kalah sebelum bertarung. Gitu. Gagal bangkit lagi maju, gagal bangkit lagi maju, gagal bangkit lagi maju. Kayak gitu. Itu yang beta alami. Gitu sih. Orang lain bisa, kenapa kita harus bisa? Jadi memotivasi diri sendiri lah lebih tepatnya. Siap. Oke, Kak Kartika, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah sharing banyak hal di sini. Oke. Waduh, ini sukses terus nih. Amin. Ya semoga bapak mama dong yang nonton ya, kakak adik, om tante semua yang nonton ini bisa memotivasi kotong semua gitu lah. Motivasi diri untuk jangan pernah takut untuk keluar dari kotong punya zona nyaman. Jadi misalnya kotong mau bilang sukses bukan berarti kotong lihat dari kotong punya ketika kotong ada di kotong punya daerah, ketika kotong ada di kotong punya kampung. Tapi coba kita keluar dari kotong punya zona nyaman. Ketika ini untuk kakak adik dong ya, khususnya adik-adik dong yang pingin hijrah ke ibu kota khususnya ya, bosong jangan kalah sebelum bertarung dulu deh. Untuk kalah dan menangnya itu nanti lihat seberapa kuatnya kalian bertahan.
Tapi kalau bisa tetap bertahan. Dan beta lihat sendiri anak NTT sudah ada beberapa yang cukup survive di sana. Survive di sana banyak. Malah sudah dipakai sebagai brand-brand ternama. Ada beberapa betul, memang Kotong punya anak daerah sendiri gitu. Terus yang berkecimpung dalam dunia entertain anak NTT itu sudah banyak. Dalam Kotong lihat dalam circle kru-krunya ini kru ini kan dia circle-nya putar-putar itu banyak loh anak NTT itu banyak banget. Betul. Itu. Makanya terkadang beta di sana selalu buang virus ketika beta masuk di lingkungan di lokasi syuting, beta pasti pakai bahasa Kupang. Pasti kakak dong. Pasti beta pakai bahasa Kupang. Oh iya? Ya, karena kalau ketika mau scene nih, tuh NTT dipanggil dong, bukan Kartika. NTT mana tuh? Langsung NTT. Jadi beberapa artis yang pernah satu scene dengan beta, akhirnya mereka ngomong pakai bahasa NTT, walaupun logatnya logat Ambon. Jadi dong pikir tuh NTT sama Ambon tuh sama. Banyak gitu. Yang salah kaprah dalam dialeknya. Betul. Kayak gitu. Wih, ini kakak punya nama nih bisa sekaligus mempromosikan NTT. Itu kalau dipanggil di lokasi syuting NTT yang belum tahu ya pasti NTT ini apa sih? Jadi kalau misalnya di Jawa sana NTT itu dong hanya tahu itu satu suku doang, Flores. Karena di dalam lingkup pekerjaan itu jujur banyak orang Flores di situ. Iya. Hampir dong berpikir NTT itu sama dengan Ambon. Ambon itu masuk dari bagian NTT. Iya, kalau ini yang Kotong saudara-saudara orang Jawa dong di sana dong punya pemahaman NTT itu belum seluas orang yang pernah datang ke sini ya. Karena sonde semua orang di daerah Jawa sudah pernah mengunjungi NTT. Iya sih. Kayak gitu. Betul sih. Oke. Siap Kak, sukses terus ke depannya. Thank you Kak Jo. Terima kasih banyak loh, ini suatu kehormatan buat beta. Semoga jangan kapok lah pesiar oto lagi. Oke, kalau diculik ya. Kita culik lagi nanti guys. Diculik. Makasih juga untuk Kak Jo dan makasih juga untuk semua saudara. Ya intinya salam flow Bamora untuk Kotong semua, tetap semangat khususnya untuk Kotong saudara-saudara yang ada di tanah rantau itu, tetap semangat aja untuk berkarir dalam karir. Karena mau dibilang ini di Jakarta itu orang NTT itu terlalu banyak. Dan persatuannya kita lihat juga sangat luar biasa. Gitu ya. Biasa kalau kita di rantau itu pasti persatuannya saking luar biasa jadi biasa di luar. Oke, Bapak saudara semua, mohon maaf kalau kami berdua ada salah kata atau yang kurang-kurang dari kami berdua. Tidak ada maksud apa-apa ya kakak, ini murni sia-sia aja. Ambil yang baik saja, buang yang menurut Bapak saudara semua kurang baik atau jadikan pelajaran. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.